Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustanti Magdalena dari kelas PBSD semester 3, NIM-nya 191420 akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama ada dampak buruk implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian, yaitu pertama ada ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Distribusi pendapatan dalam sistem riba tidak didasarkan atas dasar kecilnya kontribusi yang disumbangkan ataupun berbagai resiko, melainkan didasarkan atas pergeseran resiko dari pihak yang kuat ke pihak yang kecil atau lemah. Lalu yang kedua ada potensi eksploitasi terhadap pihak lemah dan keuntungan lebih berpihak pada orang-orang kaya. Sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi modal pada pihak bermodal tinggi. Lalu yang ketiga ada alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga membawa kecenderungan alokasi berdasarkan kemampuan pengembalian pinjaman dan nilai jaminan. Demikian judi tidak akan mentransfer dana kepada pihak yang efisien, namun lebih pada sifat untung-untungan. Dan yang keempat, terhambatnya investasi. Bunga berperan seperti tembok penghalang investasi, di mana dengan makin tinggi bunga akan semakin sulit pula investasi dilakukan. Dan pada sisi yang lain berdampak pula pada tingginya tingkat inflasi. Yang kedua ada fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah yang pertama mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Lalu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tabungan. Yang pertama, tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan yang kedua ada tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Lalu yang kedua ada ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Lalu yang kedua ada kapasitasnya. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain. Lalu ada modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Nah, yang kelima, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nah, yang ketujuh, bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Yang ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Yang satu, bersifat simpanan. Kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Lalu, akad yang digunakan pada produk tabungan syariah yaitu mudharabah dan wadiah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan dalam akad. Nah, sedangkan wadiah disebut akad penitipan. Artinya, akad yang digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang antar pihak untuk menyimpan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Lalu yang ketiga ada kendala pengembangan BMT. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dalam masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, BMT belum mampu memberikan dana dan waktu. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanannya cepat, walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi. Yang ketiga, ada masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Yang keempat,
BNT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi. Lalu yang kelima, dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelolaan untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Yang keenam, dalam upaya mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT untuk mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Yang ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi baitut tamwil daripada baitut mahal, di mana lebih banyak menghimpun dana untuk bisnis daripada mengelola zakat, infak, dan sedekah. Lalu yang kedelapan, dinamisasi dan inovasi BMT kurang. Lalu, soal keempat, perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam perusahaan asuransi syariah, sedangkan dalam konvensional tidak ada. Lalu yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah tafakwili atau tolong-menolong, sedangkan konvensional adalah tadabuli, yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang ketiga, pada perusahaan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Lalu yang keempat, pada asuransi syariah, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana pemilik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan konvensional, premi menjadi pemilik perusahaan dan perusahaanlah yang menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Lalu yang kelima, pada perusahaan asuransi syariah, kepentingan pembiayaan klaim nasabah dana diambil dari rekening tabaru seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan konvensional dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Lalu yang terakhir, keuntungan investasi dibagi dua nasabah dengan perusahaan pada asuransi syariah, sedangkan konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.